الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muqtasidin yang dimuliakan oleh Allah, mari di kesempatan yang baik ini sekali lagi kita melakukan muhasabah. Apakah selama sepekan terakhir kita sudah benar-benar berusaha sekuat tenaga memberikan ikhtiar terbaik untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan meningkatkannya. Takwa kalau kita lihat dari ayat dan hadis tadi paling tidak mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi temporal, dimensi waktu. Kita diminta takwa sampai ajal menjemput. Selama nafas masih bersama kita, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian takwa juga mempunyai dimensi temporal, dimensi spasial, dimensi tempat. Dimanapun kita harus bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya tidak ada peluang bagi kita baik secara temporal maupun spasial, dari sisi waktu maupun ruang, untuk meninggalkan takwa. Takwa tidak hanya ketika banyak orang, ketika diliput media, ketika akan dikirim ke media sosial, tapi takwa juga selalu muncul seharusnya dalam kesepian, dalam kesendirian kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu konsisten untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin sebagian hadirin pernah mendengar sebuah ungkapan dari Pujangga Ronggo Warsito, sekarang adalah zaman edan, kalau tidak ikut edan tidak kebahagiaan. Ungkapan ini sebetulnya bukan petunjuk hidup. Ungkapan ini ada kritik sosial pada saat itu, ketika banyak orang mengabaikan etika, menggadaikan integritas, melakukan hal-hal yang tidak patut, yang tidak sesuai dengan norma sosial pada saat itu. Ketika ini disalahpahami, maka orang akan justru menjadikan kelaziman, kebiasaan, meskipun itu tidak tepat, tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran agama, melanggar norma sosial, sebagai sebuah hal yang normal, normalisasi pelanggaran, sehingga ketika ada orang yang korupsi, orang akan mudah mengatakan korupsi tidak apa-apa, toh yang melakukan juga banyak, toh yang melakukan juga masih berkeliaran, toh yang ditangkap pun sering dibebaskan, toh yang disidang pun hukumannya ringan, toh yang sudah selesai mendapatkan hukuman juga mudah dilupakan. Sehingga korupsi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Tentu saja itu juga berlaku untuk banyak hal, pelanggaran-pelanggaran lain yang seakan-akan karena semakin banyak orang melakukan dianggap sesuatu yang wajar. Termasuk juga misalnya ketika mau pemilu, pilkada dan lain-lain, ada politik uang, suap. Itu dianggap sebagai satu wajar karena toh bertahun-tahun sudah berjalan dan tidak ada yang memproses, dianggap sebagai sesuatu yang lazim,
justru kalau tidak ada itu dianggap sesuatu yang aneh. Sehingga kita akhirnya terbiasa membenarkan yang biasa dan bukan membiasakan yang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sikap Islam seperti apa untuk hal ini? Kita bisa belajar dari beragam ajaran yang ada. Misalnya kita bisa ambil dua ibrah yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah dalam sebuah ayat An-Nahl ayat 66 berfirman, wa inna lakum fil an'am la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa dami labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Kalau kita artikan, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tai dan darah, dan yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Susu yang dihasilkan oleh hewan ternak itu sesuatu yang murni, yang menyegarkan, yang menyehatkan. Tetapi kita lupa, seringkali susu itu dikeluarkan melalui saluran yang sangat dekat dengan saluran kotoran dan juga darah. Kita diminta oleh Allah seperti susu itu, tidak menyalahkan sekitar, tidak mengikuti yang ada di sekitar, tapi tetap menjadi yang murni, meskipun di sekitar kita itu setara dengan kotoran atau darah. Itu sebuah ibrah, bagaimana kita tetap menjadi susu meskipun banyak orang di sekitar kita berperilaku seperti perilaku kotoran dan darah, perilaku yang kotor. Dan itu tentu saja tidak mudah, tetapi ketika semakin banyak orang mempunyai kesadaran yang sama, mudah-mudahan Allah akan selalu memudahkan. Kemudian kita bisa juga berkaca dari ayat yang lain. Suatu saat Allah memerintahkan Nabi untuk melakukan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah, dan pada saat itu sebagian sahabat keberatan. Mengapa harus melakukan sa'i sementara di kiri kanannya masih bertebaran berhala? Allah berfirman, inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Sa'i sebuah ibadah yang sangat suci, perintah Allah, tidak kemudian harus dilakukan di tempat yang saat itu betul-betul bersih dari berhala. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, melakukan sesuatu yang bersih, yang tulus, yang diperintahkan oleh agama, tidak harus menunggu sekitar kita bersih. Ketika sekitar kita masih kotor, ketika banyak orang melakukan kejahatan, pelanggaran, itu bukan alasan kita untuk menunda melakukan kebaikan. Sehingga dengan demikian, maka kita punya kesadaran bahwa niat yang tulus, ketaatan kepada Allah tidak harus ditunaikan ketika banyak sekali orang yang mengerjakan dan ketika tidak ada lagi pelanggaran di sekitar kita. Karena tantangannya semakin berat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di kiri kanan kita seringkali dipertontonkan kecurangan, pelanggaran, pengabaian atas norma yang dilakukan oleh sebanyak mungkin orang. Dan akhirnya seakan-akan yang melanggar itu dianggap sebagai sebuah kewajaran dan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah teori yang disebut dengan segitiga kecurangan. Kecurangan itu bisa dijelaskan oleh tiga hal.
Yang pertama, orang curang karena ada peluang. Sistem tidak sangat ketat sehingga ada peluang untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu, sehingga orang akhirnya memilih melakukan kecurangan. Jadi peluang akan membuka orang melakukan kecurangan, seperti halnya ketika seseorang melihat sesuatu yang berharga tergeletak begitu saja di depan rumah, di depan kantor, di ruang terbuka, maka bisa jadi dia tergoda untuk mengambilnya karena ada peluang. Kemudian kecurangan juga bisa terjadi karena ada tekanan. Ketika mahasiswa waktunya semakin terbatas untuk mengerjakan tugas di akhir semester, padahal tugas menumpuk bejibun, banyak sekali yang harus dikerjakan, waktu berkurang, energi berkurang, maka ada godaan untuk melakukan kecurangan, mulai dengan plagiarisme, melakukan salin tempel, menggunakan akal imitasi tanpa tanggung jawab, dan yang lain-lain, karena ada tekanan. Kemudian ada lagi kecurangan disebabkan oleh yang ketiga, yaitu karena rasionalisasi. Ada alasan-alasan yang dibuat, dan otak kita, hadirin yang mulia, sangat indah. Kita bisa membuat beribu alasan untuk melakukan kecurangan itu. Mulai dari yang lain juga melakukan, mulai dari yang lain juga melakukan dan tidak dihukum, tidak diproses, dan mereka akhirnya sukses dan lain-lain. Jadi beragam rasionalisasi bisa dilakukan untuk menjustifikasi mengapa kecurangan itu terus dilakukan. Sehingga dengan paling tidak dua ibrah yang bisa kita dapatkan dari kedua ayat tadi, bahwa kita diminta oleh Allah meniru susu yang tetap murni, menyehatkan dan menyegarkan meskipun lingkungannya kotor dan penuh dengan darah. Yang kedua, kita tetap melakukan kebaikan, sekali lagi tanpa menunggu lingkungan kita bersih 100%. Dengan demikian insya Allah kita akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh meskipun sekitar kita tidak mendukung kita dengan sangat baik. Tentu saja mari bersama kita mohon kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk tetap teguh dan menjalankan perintah-perintah Allah dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi mari kita jaga, tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan terus menjalankan perintah Allah dengan sekuat tenaga, dan di saat yang sama menjauhi larangan-larangannya juga dengan sepenuh hati. Di akhir khutbah ini mari kita menundukkan kepala, membersihkan hati, bersimpuh dengan penuh harap atas Allah untuk mengijabah doa-doa dan pengharapan baik kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.